Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam episode keempat ya. Dan seperti biasa, saya akan membacakan salah satu cerita yang sudah dikirimkan oleh kontributor. Dan kali ini ceritanya berjudul Lemari Tua. Seperti apa ceritanya? Langsung aja di Mencekam, menceritakan email kamu. Cerita ini sudah terlalu lama saya pendam. Berlangsung ketika saya duduk di kelas 3 SD di salah satu desa. Oh ya, jadi saya adalah murid pindahan yang sebelumnya bersekolah di kota kemudian pindah ke desa. Desanya cukup masuk ke pedalaman, jadi sekolahnya juga bisa dibilang sangat-sangat sederhana. Hanya satu petak bangunan yang di dalamnya ada 5 ruangan. Dan setiap kelasnya juga dibagi-bagi. Saya kelas 3 saat itu satu ruangan dengan kelas 5. Jadi bentuknya satu ruangan hanya disekat oleh bilik bambu yang sudah usang. Hari pertama hingga hari ke-7 saya tidak merasakan hal-hal yang aneh atau janggal. Oh iya, sebelumnya karena saya terbiasa bangun sangat pagi di kota, jadi saya selalu datang lebih dulu dibanding teman-teman lainnya. Jadi saya ketika masuk kelas tuh biasanya memang tidak ada siapa-siapa selain saya gitu. Hari pertama sampai hari ke-6 biasa-biasa saja hingga masuk hari ke-7. Di situ saya merasakan hal yang nggak umum gitu ya, yang aneh. Mungkin bisa dibilang sedikit lebih menyeramkan dari hari-hari sebelumnya. Dan sebenarnya dalam hati kecil saya itu ingin mengurungkan masuk terlebih dahulu ke kelas gitu. Jadi pengennya sih nanti dulu masuk ke kelasnya gitu. Nunggu yang lain pada datang, tapi ya karena saya berusaha memberanikan diri, akhirnya saya pun masuk ke kelas tersebut. Oh iya, jadi di dalam ruangan kelas saya, ruangan anak kelas 3 dan kelas 5 itu ada satu lemari tua di mana posisinya itu di antara sekat kami kelas 3 kemudian sekat. Nah, setelah sekat itu terlihat di sebelah kanan saya ada lemari tua. Lemari ini konon sering menjadi perbincangan dari teman-teman SD saya di sana, dan sebenarnya fungsinya adalah isi tempat pekakas seperti sapu, alat pembersih lainnya, kemudian bola-bola gitu ya, bola untuk olahraga. Pagi itu akhirnya saya masuk ke dalam kelas sendiri dan saya duduk dengan pandangan di depan adalah papan tulis dan sebelah kanan sekat, kemudian terlihat lemari tersebut dan posisi pintu masuk ada di belakang saya. Waktu itu saya sendiri, lumayan agak merinding, serem gitu. Nggak tahu kenapa ya hari itu. Hari-hari sebelumnya padahal biasa aja. Kemudian saya mendengar suara berderit pintu lemari tua yang ada di depan sebelah kanan saya itu terbuka sedikit. Ya
Mungkin kena angin kali ya. Dan beberapa saat kemudian saya dengar derap langkah dari pintu masuk. Cuma saya nggak nengok ke belakang gitu. Dan dari langkahnya dia ada di sebelah kanan saya di sekat kelas 5 SD. Ya saya tenang gitu ya. Wah sudah ada orang. Kemudian hal yang aneh lagi terjadi. Lemari tersebut kembali bersuara, tapi bukan derit pintu lemari terbuka lagi. Kali ini suaranya seperti ada benda yang ada di dalam lemari itu terjatuh gitu, kedebuk gitu bunyinya gitu ya. Wah saya kaget lagi tuh, wah apa lagi ini gitu. Dan tiba-tiba lemari itu kembali berderit, terbuka sendiri tanpa ada siapapun. Tapi belum terbuka penuh gitu ya. Wah, saya udah mulai panik nih. Akhirnya saya lari ke bilik pembatas antara kelas 3 dan kelas 5 gitu. Saya nyari teman gitu, siapa tahu ada orang di sana. Jadi saya bisa sedikit lebih tenang gitu. Ternyata ketika saya ke bilik kelas 5 tidak ada siapa-siapa. Dan otomatis saya langsung lari ke pintu untuk keluar. Sialnya gak tahu gimana ceritanya, pintunya terkunci. Saya pukul-pukul pintunya, saya teriak, saya nangis. Dan akhirnya lemari tua yang terbuka sedikit itu akhirnya terbuka semua. Dan ini hal yang tidak bisa saya lupakan karena menyeramkan sekali. Bayangkan di dalam lemari itu ada kepala manusia yang dari tenggorokannya itu masih keluar lumuran darah. Saya menjerit, meneriakkan orang tua saya gitu ya, mama, papa gitu. Dan gak lama berselang, pintu pun akhirnya ada yang ngebuka. Saya belum lihat siapa orangnya, sampai akhirnya saya tahu ternyata itu adalah salah satu murid kelas 5 dari postur tubuhnya ya. Kemudian saya ditarik keluar dan laki-laki itu berkata, kamu gak apa-apa? Saya jawab, saya nggak mau ceritain hal ini gitu ya. Saya cuma bilang enggak apa-apa sambil menangis. Dan tanpa tahu siapa dia, anak laki-laki itu menyebut dirinya dengan nama Teddy. Ya, namanya Teddy. Akhirnya beberapa teman-teman saya dan murid-murid lainnya di sekolah itu mulai berdatangan. Saya sangat tenang saat itu, tapi tetap saya tidak menceritakan hal itu karena buat saya menceritakan hal terseram dalam hidup adalah hanya membuka kenangan yang menyeramkan saja gitu. Akhirnya saya mulai kembali belajar dengan teman-teman seperti biasa sambil saya sedikit-sedikit mencuri pandang ke lemari yang tadi gitu ya. Yang entah sejak kapan lemari tersebut sudah tertutup kembali pintunya. Dan tiba jam istirahat. Saya berkumpul dengan teman-teman saya dan mulai bertanya, kalian ada yang kenal gak sih yang namanya Teddy? Oh, Teddy anak kelas 5, itu kata teman saya yang satu. Kemudian yang satu lagi menjawab, menyebut nama lengkap Teddy. Teddy ini maksudnya gitu ya. Terus ya ada teman saya satu lagi bilang, ya siapa lagi kan Teddy cuma itu gitu. Dan
Ada yang nyeletuk lagi teman saya. Udahlah, nggak usah ngomongin jenat. Teman-teman ada yang tahu istilah jenat di sini? Jenat itu istilah untuk menyebut orang yang sudah meninggal, atau kita biasa menyebutnya dengan almarhum. Dan Teddy, orang yang membantu saya ketika pagi melihat potongan kepala di lemari, adalah Teddy yang sama dengan apa yang saya gambarkan ke teman-teman saya. Dan Teddy tersebut memang orangnya ternyata sudah almarhum. Aneh bukan? Ya oke. Akhirnya beberapa hari berlalu. Tiba suatu hari, anak kelas 5 waktu itu pagi-pagi kebagian jadwal piket nyapu ruangan gitu ya. Selesai nyapu, salah satu anak perempuan itu ditugaskan untuk mengembalikan sapu tersebut ke dalam lemari tua di ruangan kelas 5 tersebut. Dia masuk ke dalam sendirian dan keluar sambil berlari dan menangis. Dan ternyata sama, anak perempuan tersebut melihat potongan kepala di dalam lemari tersebut. Dan karena dekat jaraknya, waktu itu kan saya agak jauh gitu ya. Karena dekat, akhirnya dia bisa menggambarkan seperti apa bentuknya gitu. Bentuknya katanya rambutnya acak-acakan, kemudian mukanya hancur, dan benar seperti yang saya lihat, ada darah yang masih mengalir dari tenggorokannya. Dan akhirnya ternyata teman-teman yang lain pun punya pengalaman hal yang cukup menyeramkan juga ya mengenai lemari itu gitu. Dan ya entah kenapa lemari itu masih ada di situ gitu ya. Mungkin yang menemukan hanya murid-murid saja, kemudian guru-gurunya tidak percaya, ya saya tidak tahu. Cuma buat saya keberadaan lemari itu sepertinya cukup mengganggu aktivitas belajar teman-teman. Itu di sekolah. Kemudian besoknya di rumah, karena rumahnya pedesaan, mungkin teman-teman tahu rumah panggung gitu ya. Saya tinggal di rumah bentuk seperti itu. Waktu itu saya terbangun jam 2 dini hari. Saya kebelet untuk buang air. Di belakang rumah saya itu ada pohon rambutan besar gitu. Dan di belakang rumah itu, karena terlihat gitu ya dari jendela, ada sansak tinju gitu ya, punya paman saya. Itu kan menggantung. Nah, itu sudah biasa saya lihat. Tapi ada satu hal yang menggantung lagi yang buat saya terkejut bukan main gitu. Ternyata selain sansak yang menggantung, ada kepala yang saya lihat di sekolah di lemari menggantung juga di sebelahnya. Saya masih anggap itu mungkin saya masih apa istilahnya, ngigau gitu ya. Tapi walaupun begitu, akhirnya saya tetap mengurungkan niat untuk tidak pergi ke kamar mandi karena takut gitu ya. Saya pikir saya coba tahan gitu, karena sebentar lagi jam 4 di mana biasanya ibu dan nenek saya sudah mulai beraktivitas memasak.
di jam-jam seperti itu gitu ya. Dan akhirnya saya terbangun kembali jam 4 dini hari, subuh. Saya kembali memastikan apakah kepala itu masih ada di dekat sansak yang menggantung. Dan ternyata masih ada. Masih ada gitu. Saya memberanikan diri tetap ke kamar mandi karena sudah ada nenek dan ibu yang saat itu sudah mulai memasak, dan segera masuk ke kamar lagi untuk melanjutkan tidur. Paginya mungkin ibu dan nenek saya melihat gitu, ada apa saya pagi-pagi bangun dengan gelagat yang seperti orang ketakutan gitu ya. Dan akhirnya saya saat itu pun mulai memberanikan diri untuk menceritakan hal yang saya lihat. Tapi ibu dan nenek saya memastikan bahwa tidak ada gitu. Di samping sansak itu memang tidak ada apa-apa. Dan mereka mencoba untuk menenangkan saya. Ya, itu demikian warga desa Skodi, cerita yang sudah saya bacakan dari email yang dikirim oleh Mbak Haina tentang pengalaman masa kecilnya yang menyeramkan mengenai lemari tua di sekolahnya. Terima kasih Mbak Haina, dan juga buat warga desa Skodi, terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk ikut juga bercerita ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Silakan dikirim ceritanya, baik tulisan maupun audio. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini, di share, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.